Pemirsa, KPK memeriksa Joko Sugiarto Tjandra terkait kasus dugaan suap proses pergantian antar waktu Harun Masiku. Joko Tjandra mengaku tidak kenal Harun Masiku. Dalam pemeriksaan sebagai saksi, Joko Tjandra mengaku hanya berbincang-bincang santai dengan tim penyidik KPK. Ia juga mengatakan tidak mengenal dengan sosok Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Joko juga mengklaim tidak mengetahui keberadaan Harun Masiku yang saat ini diburu KPK. Joko juga membantah telah membantu pelarian Harun Masiku ke Singapura. Didapat dari penyidik yang bersangkutan dimintakan keterangannya terkait informasi pertemuan antara yang bersangkutan dengan saudara HM di Kuala Lumpur, Malaysia. Pembahasannya terkait ada permintaan dari saudara DST kepada saudara HM untuk membantu mengurus sesuatu, tapi detailnya belum bisa. Pak, soal Harun Masiku sebenarnya di mana Pak, kalau boleh tahu Pak? Mana tahu, saya nggak pernah tahu. Tapi tadi ditanya soal kasus PAW apa aja Pak? Jadi nggak kenapa masalah jalan Pak. Masalah jalan Pak. Kita sambil jalan. Agak kenal Pak, saya nggak kenal Pak, jadi saya nggak bisa jawab apa-apa. Ya kan? Katanya Bapak bantu Harun Masiku waktu di Singapura Pak, apa benar Pak? Oh ya nggak betul, kenal aja enggak gimana. Pemirsa, setelah penantian panjang, akhirnya Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto datang ke rumah Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri dengan kendaraan pribadinya. Pertemuan dilakukan secara tertutup di Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini hadir pula Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Pertemuan berlangsung Senin malam selama 1,5 jam. Foto pertemuan antara kedua diunggah oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di akun Instagram miliknya. Menurut Dasko, pertemuan keduanya berlangsung hangat. Ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Bu Megawati di kediaman Bu Megawati di Teguh Umar. Pertemuan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Ya kalau semalam ini kan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega memang hubungan selama ini baik-baik saja dan bersahabat, sehingga ya pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan, kerabat dan hangat, sehingga tak terasa waktu berjalan lumayan lama semalam dan banyak yang dibahas oleh kedua tokoh ini. Saya nggak tahu persis, tetapi yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan. Tak hanya Presiden Prabowo, putranya Didit Hadi Prasetyo juga sempat datang menyambangi kediaman Megawati Soekarno Putri. Didit datang untuk bersilaturahmi dengan Presiden kelima RI di hari pertama Lebaran 31 Maret lalu. Usai bertemu Megawati, Didit pun langsung keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pada Senin malam, Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri di kediamannya di Teguh Umar, Jakarta. Kedua tokoh ini bertemu secara tertutup empat mata selama 1,5 jam. Keduanya memanfaatkan halal bihalal sebagai ajang diskusi perekonomian bangsa dan masa depan negara.
Bicara tentang berbagai macam problem dan tantangan global yang sekarang ini mengemuka, utamanya akibat dari kebijakan Presiden Donald Trump berkaitan dengan penggunaan tarif yang digunakan untuk produk-produk Indonesia terhadap ekspor di Amerika dan banyak negara-negara yang juga terkena. Ibu Mega menyampaikan pengalamannya melakukan pemulihan ekonomi nasional yang ketika itu juga tidak gampang, dan Pak Prabowo sangat memperhatikan berbagai pandangan pengalaman yang pernah dilakukan oleh Ibu Mega dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional. Pada prinsipnya Ibu Mega tetap berharap agar masa kepemimpinan Pak Prabowo bisa efektif sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Tapi Pak melihatnya apakah pertemuan ini jadi dampak positif atau negatif itu, Pak Muzani melihatnya bagaimana? Ya, setiap pemimpin bertemu, bersilaturahmi, bersalaman, bergandengan tangan, rakyat suka. Jadi rakyat mengharapkan para pemimpinnya bisa bersatu, para pemimpinnya bisa bertemu, para pemimpinnya bisa bersalaman, apalagi dalam momen lebaran seperti ini. Karena itu diharapkan ini bisa menjadi bagian dari upaya yang menguatkan persatuan, kebersamaan, kerukunan, dan kegotong royongan di antara. Sementara itu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri. Apresiasi disampaikan saat Jokowi menerima kedatangan Menteri SDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Solo, Jawa Tengah. Menteri SDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sowan ke kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Bahlil hadir bersama keluarga untuk bersilaturahmi dengan keluarga Presiden Jokowi Selasa malam. Dalam pertemuan keduanya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengapresiasi pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati. Ya, tadi kan bisa sampaikan bahwa silaturahmi masih dalam suasana lebaran itu antara tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik untuk kebaikan negara. Ya, kalau bisa berkumpul itu akan jauh lebih baik dibanding kalau tidak berkumpul. Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri pada Senin malam. Pertemuan keduanya berlangsung selama 1,5 jam. Pertemuan dilakukan secara tertutup di kediaman Megawati di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sowan ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Zulhas mengaku kedatangannya untuk bersilaturahmi dan membicarakan berbagai topik kebangsaan. Kedatangan Zulhas di kediaman Jokowi di Solo sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum menemui media, Zulhas sempat menyapa warga yang antre di kediaman Jokowi untuk berfoto. Zulhas mengaku silaturahmi berlangsung selama 2 jam. Ia mengaku tidak membahas politik. Zulhas menambahkan sempat bahas ekonomi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Ya, lebaran. Ada bicara terkait politik atau ekonomi gitu? Lebaran itu kan saya kan menterinya Bapak. Ya, banyak dibimbing dulu 2 tahun, dipercaya beliau sama Ibu. Ya. Kalau perkembangan ekonomi. Masa lebaran aja saya nggak datang gimana? Ya. Membahas tentang ekonomi Indonesia, Pak. Ya, silaturahim. Ya tentu ada
situasi terakhir ekonomi dan sebagainya ya. Ada saran dari Pak Jokowi gitu nggak Pak? Ya silaturahim Lebaran. Pak, kalau terkait pertemuan dengan Bu Mega sama Pak Prabowo, tanggapannya gimana Pak sebagai ketum partai? Ya saya baru baca tadi. Ya. Memberi apresiasi positif atau seperti apa Pak? Saya baru baca tadi. Ya tentu silaturahmi apapun bagus ya. Siap. Terima kasih ya. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital mempersiapkan program rumah untuk wartawan dengan target 1.000 rumah subsidi. Nantinya proyek rumah subsidi untuk wartawan tersebut akan dibuka 6 Mei 2025 dengan diberikan kuncinya 100 kunci di tahap awal. 6 Mei jam 4 sore ketika nanti kita bicara ya Bu ya, langsung 100 kunci ya Bu ya, 100 kunci ya Pak ya, 100 kunci buat wartawan ya, 100 kunci ya. Ya memang nanti Ibu tidak terlalu mudah memilih skala prioritas yang ya, pasti permintaan sama supply pasti lebih banyak daripada permintaan. Tapi saya percaya Ibu berkoordinasi dengan Dewan Pers dan PWI bisa menemukan yang baik, dan saya sangat senang sebagai menteri bisa bekerja sama seperti arahan Presiden. Kita harus kerja sama ya Bu ya. Atensi profesi wartawan juga perlu dilibatkan dalam program rumah subsidi ini. Kami menyampaikan bahwa kenapa kami apresiasi, karena kami sadar suatu Menko Gigi dan dulu lama berkecimpung 10 tahun